Bagus sekali. Karena pertanyaan ini diajarkan oleh Nabi kepada manusia yang sangat rendah. Artinya serendah manusia ini diajarkan ini, apalagi Abu Bakar, Umar, untuk mengetes budak perempuan ini beriman atau tidak, yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam itu, beriman atau tidak, dites dengan aina Allah, di mana Allah berada, di mana Allah berada. Dan si budak perempuan ini tanpa ragu-ragu, tanpa mikir, menunjuk ke atas, menunjuk ke langit dengan mengatakan fis sama, di atas langit, yang dimaksud tentu bersemayam di atas arsy. Dengan jawaban ini Nabi mengatakan innaha mu'minah, budak ini beriman. Kalau engkau mau merdekakan, merdekakan. Budak ini beriman, budak ini beriman. Setelah budak itu menjawab, Allah bersemayam di atas arsy, di langit. Mafhum apa ini? Mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy, berarti Nabi akan mengatakan apa? Budak ini tidak beriman. Jelas kan? Mafhum mukhalafah. Gitu. Maka para ulama mengatakan kufur, kafir orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam di arsy. Orang ayatnya jelas, 7 ayat, puluhan hadis yang menyatakan bahwa Allah berada bersemayam di atas arsy. Dan sudah lewat pembahasan kemarin, ya kan? Di atas bukan berarti Allah itu apa, arsy? Nempel, tidak. Berarti nempel di arsy, disangga oleh arsy, tidak. Jauh. Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Di atas arsy, Allah tidak butuh penyangga. Ya. Maka mengatakan bahwa kalau begitu Allah butuh arsy dong. Tentu ini kalimat yang bodoh sekali. Allah tidak butuh apa-apa, termasuk Allah tidak butuh arsy. Arsy yang butuh Allah. Nah, maka ajarkan pertanyaan itu kepada anak-anak kita. Ya. Yang masih TK, yang SD kelas 1, bahkan mungkin yang belum sekolah. Ya. Nah, di mana Allah? Ya. Dan walillahil hamd. Antum bisa tanyakan anak-anak TK salaf. Insya Allah mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Pekanbaru, mau di Lombok, mau di mana. Tanyakan kepada anak-anak TK salaf. Di mana Allah? Insya Allah mereka akan menjawab bersemayam di atas arsy. Persis jawaban budak itu. Ya, kata Syekh Albani apa? Sekarang tanyakan kepada Profesor Doktor Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Doktor ilmu agama. Ada bidang tafsir, ada bidang hadis, ada bidang ini itu. Tanyakan di mana Allah berada. Mereka akan menjawab di mana-mana. Allahu fi kulli makan. Ya. Beliau membandingkan Profesor Doktor Al-Azhar Mesir dengan budak. Dengan budak di zaman Nabi. Ya, budak ini diuji oleh Nabi keimanannya karena namanya juga budak, jarang datang ke majelis Nabi. Bukan seperti Abu Bakar, Umar, bukan seperti Anas bin Malik, Ibnu Umar yang memang selalu hadir di majelis Nabi, yang dapat ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini kan budak, sibuk dengan kerjaannya, namanya juga budak. Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan yang besar tentunya. Nabi nggak nanya batalnya wudhu ada berapa, cara tayamum seperti apa. Itu jauh lebih kecil, walaupun tidak boleh mengecilkan itu. Itu besar, tapi bertanya tentang di mana Allah berada, ini jauh lebih besar. Ya. Maka disayangkan kalau anak-anak kita disekolahkan ke sekolah umum, tentu nggak akan diajari di mana Allah berada. Ya. Ya kalau toh diajari sekalian diajari jawabannya Allah ada di mana-mana.
batin. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan. Tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman. Saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya? Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di aras, itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat lain tegas, fanasiyallah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin, lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamat lah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di aras, bukan menempat, bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Makanya saya ketika disoal teman-teman tentang hadis nuzul, Allah turun ke langit dunia. Ustaz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya nggak akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustaz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Itu mujassam. Nah, dalam nilai akidah, ada firqah disebut dengan mujassimah. Firqah itu menjadikan Allah berjisam kepada makhluk yang semalam saya bahas itu. Di antara turunannya aliran sesat, kata Syekh Hashim. Siapa aliran sesat ini? Yang meyakini Allah mujassam. Mujassam itu menyatu dengan benda, dengan tempat, bahkan dengan makhluk. Di antara yang paling fatal, Allah menyatu dengan jasad seseorang. Itulah yang manunggaling kaulah Gusti. Ya, menyatu dengan diri saya, merasa lebih dekat. Siapa kamu? Saya Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Itu bahaya. Musyrik itu. Termasuk maaf.
Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu yang sensitif, bisa salah antum. Ketika salah menilai Allah, bisa kufur antum di situ. Bisa bahaya. Awas, kalimat kufur ini mesti hati-hati, nanti dipotong lagi nanti di situ kalimatnya. Nanti nyebar lagi macam-macam lagi. Awas, ada orang yang hobi motong-motong. Ya, itu dosanya banyak gitu. Jelas ya? Cara paling gampang yang seperti itu, kalau ingin paling gampang, sudah antum yakini saja, belum punya ilmu, diimani, jangan banyak dibahas. Termasuk pertanyaan seperti ini. Ya, simpan aja, yakini aja, jangan terlibat pada hal-hal diskusi yang tidak meningkatkan iman. Atau membuat antum justru saling meninggalkan ibadah, lupa dengan nilai-nilai yang lebih penting. Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya, sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.